Berikutnya, pasca dugaan peretasan 6 juta data wajib pajak oleh Bjorka, masyarakat diimbau waspada dengan modus penipuan. Iya, Direktorat Jenderal Pajak pun berjanji akan menjaga integritas data dari wajib pajak. Jadi akibat dari peretasan data yang bocor, suami saya jadi salah satu korbannya. Kenapa saya bisa bilang salah satu korbannya? Karena barusan tadi pagi ya, bukan barusan tadi pagi sudah ada telepon sebanyak 3 kali. Dia mengatasnamakan dari kantor pajak, dari Dirjen Pajak. Dia menanyakan ini betul dengan bapak ini, alamatnya di sini, bla 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 bla. Dijawab data-datanya semua benar. Lalu dia kirimkan melalui nomor WA. Dan juga kan memang teleponnya dia dari nomor WA, bukan dari nomor kantor gitu, tapi dari nomor WA. Dia kirim juga hasil screenshotan dari layar tentang data diri suami saya, namanya, alamat, nomor NIK, nomor NIB pun dia punya. Cuman yang miss di situ dari semua data yang ada, yang missnya itu adalah alamat email. Itu tidak sama sekali, itu salah. Nah, lalu si Dirjen Pajaknya itu, si oknumnya itu yang bilang, saya yang angkat, dia bilang apakah omsetnya, omset suami ibu lebih dari 300 juta. Terus saya bilang kurang. Terus dia bilang kalau misalnya ibu tidak ingin terkena pajak 0,5%, ibu bisa menonaktifkan NIB-nya. Nanti saya bantu ibu untuk melakukan pendownloadan aplikasi untuk menonaktifkan NIB, dia bilang gitu. Terus kan dia bilang kena pajak 0,5% kalau misalnya ibu tidak menonaktifkan NIB. Sepengetahuan saya bahwa PKP perorangan kena pajak itu harus di atas 500 juta baru kena 0,5% kan. Nah terus dia bilang sangkut pautnya sama NIB. Terus saya nanya sama orang yang lebih tahu gitu kan, ini berarti dari Dirjen Pajak atau enggak. Dia bilang bukan, NIB tuh kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama pajak, dia bilang gitu. Terus abis itu saya cari di TikTok, ternyata banyak guys korbannya. Udah ada yang kebobol hampir 200 juta. Ada bapak-bapak di daerah apa gitu kebobol lewat telepon yang aku dari Dirjen Pajak. Kita sebagai pengusaha juga kan takut ya yang namanya ditelepon pajak, walaupun memang omset kita di bawah dari minimum kena pajak gitu. Tapi kan tetap aja yang namanya usaha sama pajak kan kita takut gitu kan sebagai pengusaha, takutnya imbasnya ke pidana atau apa gitu kan. Tapi ternyata karena dari kebocoran data itu kita mesti lebih aware, lebih hati-hati lagi. Ternyata itu penipuan guys. Coba lo bayangin kalau misalnya yang angkat suami saya orangnya gampang terhasut gitu. Artinya saya yang angkat dan tidak terhasut. Ternyata banyak yang setelah itu dia di-download gitu aplikasinya, terus minta ditransfer 12.000, habis itu uang di rekening bisa langsung habis. Dibuat kalian hati-hati ya guys ya, apalagi buat kalian yang punya uang di rekening banyak. Tapi menurut aku bocornya ini tuh bukan semata-mata dari data yang bocor guys sih, ada mungkin kerjasama kong kali kong ada apa gitu, saya juga tahu. Tapi kalian harus lebih hati-hati, kalian harus tahu nomor call center resmi dari pajaknya apa, atau email resmi dari kantor pajaknya apa. Jangan sampai asal klik, asal mengikuti, mudah terhasut, karena nanti pasti akan ada dampaknya guys. Sekian cerita dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye.